I will sing, rejoice. I will sing, rejoice. I will sing and I will worship you, my Lord. Shalom untuk kita semua dan jemaat yang Tuhan yang ada di lantai bawah dan ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Sungguh kebaikan Tuhan itu yang terus menerus dan kemurahan Tuhan itu yang membuat kita ada sampai saat ini. Kita akan datang kepada Tuhan, memuji Dia, meninggikan namanya. Pujian ini bahasa Inggris, tapi sebelumnya saya memberikan sedikit penjelasan dari pujian ini, bahwa pujian ini mengatakan jiwa kita memuji Dia dan seluruh hidup kita memuji Dia lebih dari biasanya, bernyanyi lebih dari biasanya. Pagi hari maka kita mengajak diri kita untuk memuji Dia. Itulah inti dari pujian ini. Kita bernyanyi untuk Tuhan bukan hanya seperti biasa, tapi lebih dari lagi menyerahkan hidup kita, memberikan ucapan syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahannya dalam hidup kita. Kita datang untuk memuji Dia, menyembah Dia. Oh my soul.
puji Engkau, ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan, berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan dengan senang jiwamu, dengan senang hatimu, sebab hanya Dia yang layak kita sembah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih puji dan syukur. Kami sembah. Terima hidup. Kami menginginkan Engkau, kami memuji Engkau, Engkau Bapa kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Yesus, Yesus, bagimu pujian, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau kita pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Engkau ya Bapa. Kemurahan anugerah yang Kau berikan bagi kami, itu yang membuat jiwa kami memuji Engkau Bapa. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, berikan sukacita dalam setiap hidup kami, tempat ini maupun yang di rumah Bapa. Kemuliaan hanya bagi-Mu, Engkau yang berkati awal, pertengahan hingga berakhir Bapa. Nama-Mu ditinggikan, Engkau yang Allah yang kami sembah. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan semangat kembali duduk. Shalom untuk kita semua. Puji Tuhan ya, bahwa hari demi hari kemurahan Tuhan itu yang terus kita nikmati. Amin. Maka datanglah kepada Tuhan, memuji Dia, meninggikan Dia. Kita mau menyambut Sang Raja yang sebentar lagi akan menikmati bagaimana kehadiran Tuhan itu buat kita layak dan menikmati Dia. Kita sambut Sang Raja, mari kita puji Nama Raja. Jaya Maha Mulia, Jaya
Kita nyanyi dan pujian kita, Tuhan Yesus baik. Mari kita nyanyi dan pujian dengan penuh sukacita bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik, amin. Sepanjang tahun ini Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Dan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini, dan kebaikan Tuhan itu juga tidak berhenti dalam hidup kita. Amin ya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari datanglah kepada Tuhan, membawa hidup kita untuk diisi oleh firman Tuhan, dan hidup kita penuh dengan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan
di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di
dan bersyukur Tuhan. Hingga di penghujung tahun ini, di pertengahan bulan Desember ini, benar Tuhan, ucapan syukur tak habis-habisnya harus kami naikkan di hadapan-Mu, karena Engkau baik, nyata, sungguh baik bagi kami. Tuhan, kami mengasihi Engkau. Engkau tahu kami tidak mengasihi Engkau. Tuhan, kami mencintai Engkau, tapi Engkau tahu kami gagal dalam mencintai Tuhan. Oleh karena penyertaan-Mu lah, bukan karena kemampuan kami sepanjang tahun ini Tuhan, kami bisa memasuki akhir tahun ini. Dan di pertengahan besok ini Tuhan, kami akan kembali bersyukur dalam ibadah Natal, merayakan kelahiran-Mu yang telah datang ke dunia untuk mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan, sepanjang bulan ini kami telah mendengarkan firman Tuhan, Natal yang memulihkan hidup kami. Tuhan, sungguh rindu memasuki tahun yang baru nanti. Sungguh rindu, hamba berindu sekali Tuhan, untuk jemaat hidup mereka dipulihkan secara rohani, diberkati secara jasmani. Terpujilah Tuhan untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan. Dimuliakanlah nama dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan istri, keluarga. Meski istri dan anak saya yang paling bungsu tidak bisa hadir, karena yang bungsu tadi subuh jam 3:30 mendadak demam dan menangis minta tolong papanya. Rupanya dia flu karena badannya kurang fit juga, akhirnya demam. Jadi Ibu Gembala bersama dengan anak saya mengikuti ibadah lewat Zoom dari rumah. Ya. Shalom untuk kita semuanya. Wah, kurang semangat. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Sebentar lagi kita Natal. Jangan khawatir ya. Mari kita diberkati firman Allah. Christmas for our recovery. Hari ini bagian yang ketiga. Natal yang memulihkan hidup kita. Hari ini pada bagian yang ketiga kita menikmati kebenaran firman. Dan nanti Natal yang memulihkan terakhir pada hari Natal kita, yaitu pada hari Rabu ya. Sedikit saya singgung mendahului ketua panitia. Jadi Natal kita agak sedikit dimajukan dari tanggal 24 malam Natal, kita majukan menjadi tanggal 23 ya. Tanggal 23 karena saya mengikuti perkembangan di negara kita, tanggal 24 itu tampaknya akan menjadi sangat siaga semua gitu ya. Jadi sangat bisa terjadi kondisinya bisa saja kita, karena semua siaga jadi siap-siap semua, nggak santai lagi ibadah Natalnya gitu. Akhirnya saya putuskan dengan panitia tanggal 23 betul ya. Jadi tanggal 23 ya, hari Rabu 23, jamnya tetap sama. Jadi kita merayakan Natal sehingga tanggal 24, tanggal 25-nya itu sudah tidak ada lagi acara. Kita tinggal bersama-sama bernatal dengan keluarga. Jadi mohon pengertian jemaat, karena pertimbangan yang Tuhan kasih di hati saya, ya sudah kita bikin 23 saja, supaya tanggal 24 itu kita sudah tidak ada kegiatan lagi. Sementara pandemi COVID dan juga pemerintah menyarankan jangan ada rame-rame, supaya itu tidak harus menjadi ketidaknyamanan bagi kita semua ya. Mari kita membaca Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20.
Kali ini kita akan melihat pribadi yang selanjutnya yang telah dipulihkan oleh Tuhan, yang telah diberkati oleh Tuhan, yaitu Yusuf, yang juga bersama dengan Maria dan juga para gembala-gembala domba yang ada di padang. Kita akan membaca, nanti saya akan lompat-lompat membacanya, jemaat mengikuti ayat 1 Injil Lukas pasal 2 ayat 1 dan seterusnya demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ayat yang ke-7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat yang ke-18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Puji Tuhan. Banyak orang berkata pada peristiwa Natal semacam ini, bulan-bulan Natal atau bulan-bulan libur begitu, itu banyak orang tidak diberkati. Banyak orang mengalami kesusahan. Karena apa? Karena pada hari-hari Natal seperti ini orang menjadi susah hatinya karena gak ada baju baru, ini bagaimana? Pada bulan-bulan Natal orang pada bingung, THR-nya bagaimana? Tapi saya lihat dari wajah-wajah saudara sudah dapat THR semua kan? Saya lihat dari wajahnya sudah dapat. Tunjangan hamba Tuhan maksudnya. Ya, sudah dapat semua, sudah cerah wajahnya ya. Ibu-ibu, saya mendengar bahwa wah, sudah naik semua. Apa yang naik, Bu? Saya bilang, ayam. Naik kemana? Naik ke penjagalan atau kemana? Harganya naik. Ayamnya saja sudah naik, apalagi telurnya. Naik juga. Bawang putih, bawang merah, cabai, semua katanya naik. Banyak orang sulit, banyak orang mengeluh. Itu Natal yang hari-hari ini. Natal yang modern ya kayak gitu tuh, bingung semuanya. Saya sendiri sebagai pendeta ikut bingung juga. Bingungnya apa? Karena ibu gembala itu paling repot di bulan-bulan Natal itu. Sudah, jangan di tanggal-tanggal segini, tanggal-tanggal sebelumnya itu sudah repot. Repotnya apa? Lihat cangkir, lihat botol, lihat apa. Suami sebagai suami yang baik kan harus menemani, tetapi memang saya nggak kuat juga. Memang saya nggak kuat itu. Udah jalan ke sana kan, lihat gelas gitu tuh, balik lagi ke sini, gelas yang sama. Nanti lihat lagi yang di sana. Saya bilang, akhirnya istri saya mengerti. Papa cari tempat duduk saja, karena saya masih akan kembali kemana. Bijaksana sekali. Itu Natal yang sekarang bikin sibuk. Ini panitia lihat ya. Kita menikmatinya indah ya.
Jangan bilang nggak indah. Indah. Indah ya, betul ya. Kita berikan tepuk tangan yang kecil ke panitia dulu gini ya. Ya saudara, indah, tapi ribet ini saudara, ribet sekali. Nelson itu lihat tambah kurus. Karena dia harus masuk ke belakang layar ini, harus menghidupkan itu mujizat yang di atas itu. Ribet saudara. Sehingga banyak sekali saya perhatikan pada peristiwa-peristiwa Natal, merayakan Natal, dapatnya capeknya doang. Betul enggak? Capeknya doang. Ruginya tidak mendapatkan sesuatu berkat Natal, hikmat Natal. Ini yang seringkali sebagai hamba Tuhan saya paling sedih sekali. Kalau sudah panitia repot, tidak karu-karuan, tidak dapat apa-apa berkat rohani dari peristiwa Natal itu. Tetapi peristiwa Natal yang pertama kita perhatikan, ada begitu banyak orang yang dipulihkan, ada begitu banyak orang yang diberkati. 3 khotbah sudah saya sampaikan. Elkana bersama dengan istrinya. Kita sudah memperhatikan Maria. Hari ini kita akan melihat Yusuf dan para gembala-gembala. Minggu depan kita akan melihat Simeon. Kita akan melihat Hana. Luar biasa. Peristiwa Natal yang pertama adalah peristiwa yang membawa recovery. Ini yang tertulis di belakang saya ini yang besar-besar itu tulisannya recovery. Apa artinya recovery? Pemulihan. Ini yang akan menjadi tema kita sampai tahun 2021 sepanjang tahun. Dimulai dari peristiwa Natal. Ayat-ayat yang barusan kita baca, Yusuf hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia mengerti kehendak Tuhan. Amin saudara. Saya ulangi, hidup kita dipulihkan bukan karena dapat tunjangan apapun, bukan karena dapat baju baru. Hidup kita dipulihkan bukan karena kita dapat sangu yang lebih banyak di hari Natal. Tidak. Tetapi hidup kita dipulihkan seharusnya karena kita mengerti kehendak Tuhan. Amin saudara. Tolong sebutkan kepada teman yang jauh-jauh itu, mengerti kehendak Tuhan. 1, 2 ya. Ya. Mengerti kehendak Tuhan. Kalau sidang jemaat siapa saja yang ada di Zoom sekarang ini, kalau saudara sedang mengikuti ini, ada saudaramu atau suamimu, istrimu, keluargamu, anak-anakmu, kasih tahu kebahagiaan kita pada Natal ini bukan karena keuntungan, bukan karena baju baru, tetapi karena apa? Karena kita mengerti kehendak Tuhan. Kok bisa Pak Pendeta? Saudara perhatikan pada ayat-ayat yang sudah kita baca, Yusuf disebutkan dalam Injil Lukas. Yusuf langsung meresponi berita dari Kaisar Agustus yang mengatakan akan terjadi pencatatan sensus penduduk yang pertama di dunia yang ini tercatat dalam sejarah. Sensus penduduk yang pertama adalah ketika Yesus lahir, sehingga langsung cepat-cepat dicatatkan ke catatan sipil pernikahan Yusuf dengan Maria. Yesus belum lahir, tapi sudah tercatat. Yusuf mengerti kehendak Allah. Kita manusia sulit mengerti kehendak Allah karena apa? Kita tidak terbiasa dengan sesuatu yang tidak nyaman. Betul ya? Kita sudah tidak terbiasa dengan hal-hal yang sulit. Tidak terbiasa, kita pengen nyaman. Kita sulit manusia itu bisa menerima kenyataan. Loh, kenyataan apa Pak Pendeta? Dalam Injil Lukas, saudara perhatikan, dan ditulis bagaimana pergumulan Yusuf menerima kenyataan pacarnya hamil. Harus kita baca. Mari kita lihat Injil Matius pasal yang pertama, supaya saudara lihat Natal itu memulihkan. Loh, kok bisa Pak Pendeta? Saya tidak pernah dengar khotbah kayak begitu Natal. Ini, dengarlah ini. Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat 21. Perhatikan pergumulan yang sangat dalam dari seorang laki-laki lajang tulen.
Ayat yang ke-18 sampai 21. 2, iya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Terus Yusuf seorang yang tulus hatinya dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara perhatikan, sebelum Yesus lahir, pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata, saudara perhatikan, ternyata. Kenapa muncul kata ternyata? Berarti ada satu peristiwa yang sulit diterima. Kenyataan ini sulit diterima. Dokter Lukas hanya mencatat waktu itu. Enak dong mencatat. Roh Kudus memberikan ilham kepada dia, dicatat. Pada waktu Yesus belum lahir, Maria ibunya mengandung dengan ternyata. Berarti ada pergumulan. Dokter Lukas hanya menarasikan, menyimpulkan dalam tulisannya, tetapi Yusuf mengalami pergumulan yang besar yang diungkapkan pada ayat yang ke-18 bagian B dan 19. Saya katakan Yusuf dipulihkan oleh Tuhan, tapi itu by proses. Saudara perhatikan, ada proses yang dilewati untuk hidup kita dipulihkan. Amin. Ada ruang dan waktu yang tidak gampang. Itu sebabnya kalau ada orang bermasalah, jangan kita cepat-cepat ngomong begini yang tidak punya masalah. Alah, sudahlah, kamu yang beriman kepada Tuhan. Tidak boleh gitu. Ya kamu gak apa-apa, dia apa-apa. Jangan terlalu banyak ngomong. Istri anak saya berkata, bacot. Banyak? Waduh, bahaya. Ternyata itu artinya ya. Saya kira banyak ngomong gitu. Kalau ada orang bermasalah, kita sebagai penghibur itu jangan banyak ngomong. Saudara perhatikan, 3 sahabatnya Ayub itu jempol. 3 sahabat Ayub yang datang dari jauh, mendengar Ayub dalam keadaan bermasalah, dalam keadaan sulit. Ini teman yang bagus. Ketika Ayub bangkrut, anaknya habis, istrinya meninggalkan dia, 3 teman sejati ini dia datang. Teman yang tidak bagus adalah ketika kamu bermasalah dia menjauh. Itu teman abal-abal, hanya pengen enaknya saja. Tapi 3 temannya bagus. 3 temannya mendengar Ayub teman kita bangkrut, susah, datang dari negeri jauh. Begitu ketemu dengan Ayub, Nggak ngomong banyak. Ini penghibur yang bagus. Begitu mereka lihat Ayub duduk di situ, langsung mereka bertiga duduk di sebelahnya, diam selama 7 hari. Ayo, bisa enggak diam 5 jam? Bacot. Kalau sudah lihat orang salah, banyak saya lihat orang datang ke rumah sakit, mengunjungi orang sakit, lihat banyak orang sakit itu, ya sabarlah. Apalagi banyak yang negatif, itulah kamu salah berdoa, persembahanmu itu terbalik uangnya kemarin, makanya kamu sakit. Ayub, teman-temannya itu penghibur yang sejati, diam aja. Diam selama 7 hari mendampingi. Diam. Dan ketika mereka tidak tahan lagi, bacot juga akhirnya. Langsung Ayub bilang, penghibur kurang ajar kalian, penghibur sialan kalian semua. Memang betul saudara, orang punya masalah itu jangan banyak ngomong, cukup sentuh. Saya berdoa untuk kamu. Jangan bilang, aku tahu persoalanmu. Tahu dari mana kamu? Jangan itu haram. Iya, bagi seorang konselor itu haram diucapkan, aku mengerti perasaan. Mana ada yang mengerti perasaan orang? Cukup mengatakan, aku berdoa untuk kamu. Tuhan kuatkan kamu ya Bu ya. Tuhan tolong ya Bu ya. Iya. Yusuf
Dia mengalami pergumulan yang luar biasa. Tidak mudah menerima kenyataan. Itu kita. Manusia itu memang tidak gampang menerima kenyataan. Apalagi kenyataan yang negatif. Kalau kena kenyataan yang enak gampang ya. Nelson mendapatkan hadiah 5 miliar rupiah. Oh, aku bisa menerima kenyataan ini. Gue enak. Enak toh? Gampang. Oh, ini memang sudah takdir hidupku. Nah, tapi coba yang remaja-remaja muda, ketika pacarmu digandeng orang, aku tidak bisa terima semua ini, kata Dimasi. Loh iya dong. Kita manusia itu memang sulit menerima kenyataan. Yusuf sangat mencintai Maria. Yusuf adalah pemuda yang saleh, pacaran nggak ngawur-ngawur, nggak aneh-aneh, bener, nggak aneh-aneh. Tunangan disebut tunangan, nggak aneh-aneh dia. Sehingga begitu dengar Maria tunangannya hamil, mengandung istilahnya di sini, wah, terjadi pergumulan, terjadi kegalauan di sana. Ada proses yang panjang, saya sebutkan ada 2 proses yang endingnya harus menjadi contoh bagi kita. Amin saudara. Yang pertama, ayat yang ke-20 sampai 24 tadi yang kita baca Matius 1. Di sana disebutkan bahwa ada proses. Ayat 20, tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan. Lihat saudara yang bergumul. Lihat saudara yang sedang sulit. Lihat saudara yang sedang dalam permasalahan. Proses menimbang itu harus ada. Amin. Yusuf menimbang. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Harus ada proses menimbang. Walaupun proses menimbangnya Yusuf adalah proses menimbang dari ketulusan hati manusia, bukan standarnya Allah. Orang baik belum tentu berkenan kepada Tuhan. Kebaikan Yusuf ketika terjadi proses menimbang, sekolah proses yang dihadapi oleh orang yang bergumul ini, dia berpikir begini, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Kenapa bisa begini? Ya, saudara pasti sudah tahu ekspresi orang yang kecewa seperti apa. Saudara bisa praktekkan dan saudara pasti ketawa ketiri mengingat dirimu ketika engkau kecewa. Mengapa ini terjadi? Macam-macam lah kuliah. Apalagi gak Tuhan-Tuhanan, itu paling sering. Yusuf masuk dalam proses menimbang. Ayat yang ke-21 disebut 20-21, Yusuf adalah orang yang baik. Ayat 19, tulus hatinya, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ketok api. Pertimbanganmu ketok aneh api. Pertimbangan manusia sepertinya bagus. Wow, aku tidak mau mencemarkan nama Maria. Aku mau menceraikannya. Itu bukan keputusan yang bagus. Itu keputusan yang pahit, berbahaya, menyakitkan. Yusuf akhirnya masuk dari proses menimbang pikirannya. Dia belum mengambil keputusan, masih berencana mau bercerai. Saking capeknya dia berpikir mungkin ketiduran. Perhatikan baik-baik, ini sangat penting sekali. Ketika kita menghadapi pergumulan, proses menimbang sudah terjadi, kita tidak masuk akal. Tetapi ingat baik-baik, masuk di iman. Amin. Ada sesuatu yang bagi kita sudah tidak masuk akal, tetapi jangan cepat-cepat dulu mengambil keputusan sebelum Tuhan intervensi. Ini proses yang kedua. Proses yang pertama, manusia boleh menimbang, tapi jangan ambil keputusan sebelum engkau diyakinkan oleh firman Allah. Dan ini proses yang kedua ini terjadi, intervensi Allah. Saya sebagai pendeta juga melakukan hal yang sama. Pendeta tidak bisa menyelesaikan masalah. Tidak semua persoalan bisa diselesaikan pendeta. Tetapi pendeta punya Tuhan.
Tetapi saudara punya Tuhan, amin. Kita punya Allah yang mengintervensi, Allah yang memberikan jalan keluar. Ini yang mau saya katakan. Ini yang betul. Sehingga bahagia itu dihadirkan pada hari Natal dalam rumah tangga Yusuf. Karena intervensi Allah datang. Apa intervensi Allah? Ayat yang ke-20. Mari kita baca sama-sama. Ayat 20 dan seterusnya. 2, ya. Ya. Ya, dan seterusnya firman Tuhan ayat 24. Tidak lama-lama. Tidak lama-lama. Perhatikan, tidak lama-lama. Setelah bangun langsung 24. 2, ya. Stop. Sudah, hati saya menggebu-gebu ingin ngomong. Minggu lalu ngomong, sekarang mau ngomong lagi. Apa itu? Begitu firman Allah sudah berbicara kepada engkau. Amin. Amin saudara. Aminkan itu. Tidak masuk akal bagi manusia, bagi pikiran kita, tapi masuk di iman. Ini istilah saya sederhana. Masuk di iman. Apa itu? Firman Allah. Begitu Yusuf mendengar firman Allah lewat mimpi loh saudara. Kita sidang jemaat lewat khotbah langsung begini loh, dengar langsung firman Allah. Tapi sulit bahagianya gitu. Hanya dengar mimpi. Malaikat datang, Yusuf begini. Bangun. Amin. Semua pertimbangan yang tadi yang tidak masuk akal, nanti begini, nanti begitu, apa kata teman-temanku, begini. Tidak. Firman Allah sudah bilang, itu yang terbaik. Aku lakukan. Ini saudara, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita para hamba-hamba Tuhan, biasakan dirimu berbudaya mengaminkan firman. Biasakan dirimu berbudaya sekarang untuk mengaminkan setiap firman Allah. Jangan biarkan firman Allah itu menjadi remah-remah yang dari meja Tuhan yang terlempar jatuh ke sana yang terbuang begitu saja. Jangan. Setiap firman Allah yang kita dengarkan itu kita aminkan, karena di sana mengandung solusi yang luar biasa. Kita dipulihkan oleh Tuhan karena kita sekarang mengerti kehendak Allah. Yusuf sekarang mengerti kehendak Allah. Kehendaknya pengen pacarnya itu menikah nanti, ya jangan hamil dong. Dia pengen mencatatkan pernikahannya itu bukan dalam kondisi Maria sedang hamil, tapi dia mengerti, Maria bukan ngapa-ngapain. Maria gadis yang baik. Tuhan pengen memberkati Yusuf lewat rahimnya Maria. Maria jadi bunda yang kudus atau Theotokos istilah bahasa Yunaninya. Bunda kudus, bunda agung. Bukan dicemari oleh laki-laki lain, bukan. Benih itu sudah ada, ditaruh di dalam rahimnya. Dia dari Roh Kudus. Yusuf mengerti kehendak Allah. Sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi kalau itu kehendak Allah, harusnya kita kerjakan. Amin saudara. Iya. Bagi saya jadi hamba Tuhan tidak masuk akal. Termasuk istri saya juga tidak masuk akal, tidak kepikiran juga. Tetapi ketika kita mengerti kehendak Tuhan. Saya tahun 1999 datang ke Surabaya di sekolah. Baru mengerti kehendak Allah. Kehendak yang ada dalam pikiran saya adalah saya mau jadi orang kaya, pengusaha, minimal dari kontraktor listrik. Ya karena basic saya pergi ke Batam melamar jadi teknisi maintenance. Lalu di Batam lah saya berhasil pernah mengerjakan proyek yang saya sebut tadi. Saya berhasil jadi kontraktor saudara. 2 blok perumahan itu saya yang borong, saya yang kerjakan sendiri, instalasi listriknya saya yang kerjakan. Tetapi saya mengerti kehendak Tuhan. Yang walaupun bagi papa saya begitu sulit dan begitu berat,
Apa lain kalian? Ada kerjaan, mengundurkan diri dari bekerja, nyari kerjanya 6 bulan. Begitu dapat kerja sekarang, katanya mau jadi hamba Tuhan. Makan apa? Kalimat yang sama diberikan ke mertua saya ke istri saya. Tapi kita mengerti kehendak Tuhan. Benar-benar ketika kita mengerti kehendak Tuhan, tidak ada lelahnya, tidak ada rasa susahnya. Sulit memang yang dikerjakan, yang dilakukan jadi hamba Tuhan, tapi sukacitanya melebihi segala sesuatu. Itu sudah. Lalu kemudian Yusuf, begitu dia menerima lamaran dari Tuhan untuk dia memperistri Maria, saudara perhatikan baik-baik. Dia berhasil keluar dari zona yang aman. Manusia sukanya itu tidak terbiasa dia kepada sesuatu yang tidak nyaman. Kita paling suka yang aman-aman, nyaman-nyaman. Saya selalu katakan ilustrasi, karena sudah mulai dari kandungan. Dari kandungan ibu kita udah disetting supaya nyaman. Gerak-gerak dikit, susah. Ibu pergi ke rumah sakit, dikasih apalah sama dokter supaya aman. Begitu lahir, diambil sewek. Oh, dia tidak nyaman kalau dingin. Nah, nyaman. Oh, haus, dikasih minum susu, nyaman. Ada kecoa, kita usir kecoa, dia diam. Ya tak? Kemarin bulan-bulan yang lalu kepanasan, panas. Kasih kipas, kasih AC-nya bagus kalau ada AC supaya nyaman. Sekarang kedinginan, terlalu dingin, matikan AC-nya. Jadi saya yang kepanasan, tolong hidupkan AC-nya. Tolong pencetkan satu. Supaya nyaman. Tapi Yusuf dan Maria menerobosi ketidaknyamanan itu. Kalau kita mengerti kehendak Allah, maka kita bisa keluar dari zona nyaman. Bisa lepas dari kebiasaan kita yang menurut kita nyaman. Termasuk dosa itu nyaman bagi kita. Anak-anak muda perhatikan, nonton video porno itu nyaman, betul ya? Nyaman kan, karena sendiri-sendiri di pojok-pojok. Nggak mungkin nonton video porno berjemaah. Ya dong? Nggak mungkin berbuat dosa itu berjemaah. Nyaman untuk diri sendiri. Sekarang kita harus keluar. Yusuf harus keluar. Maria harus keluar. Apa yang terjadi? Kita sudah membaca tadi pada ayat-ayat sebelumnya. Mereka harus berjalan. Sensus penduduk yang pertama harus terjadi di Bethlehem. Rumah mereka di mana? Di Nazaret. Jaraknya berapa kilometer? Saya catat di sini. Jarak dari Nazaret ke Bethlehem 156,4 kilometer. Kalau naik mobil 2,5 jam. Kalau jalan kaki 2 hari. Kalau naik keledai 2 hari. Kalau ibu hamil yang jalan kaki dan naik keledai berapa hari? Berhari-hari. Saya mau tanya Mas Gundu, begitu dinikahkan tahun lalu, apa yang kalian pikirkan berdua? Begitu selesai menikah? Punya anak? Enggak, mereka berdua bilang, Pak, enggak, kami masih mau pacaran. Beberapa tahun ini baru program anak, ya. Sakarepmu. Yang mereka pikirkan apa? Orang menikah, baru menikah. Saudara-saudara jangan pura-pura nggak tahu yang sudah menikah. Apa kira-kira yang kepikir baru menikah itu apa? Bulan madu, jalan-jalan kemana-mana gitu kan? Yang santai-santai lah, yang nyaman-nyaman. Saudara perhatikan. Karena Yusuf dan Maria mengerti kehendak Allah. Lewat sensus penduduk yang harus ditaati, pemerintah harus ditaati. Tapi apa konsekuensinya? Ibu hamil berjalan ratusan kilometer. Yusuf harus berjalan mengasihi istrinya ini dengan pelan-pelan. Tidak boleh ke susu. Suami-suami yang ada suami ya,
Yang laki, jangan ke susu. Santai bro. Wanita itu seperti bejana yang lemah dia. Gampang retak, gampang pecah. Apalagi lagi hamil. Yusuf, bisa saya bayangkan, aduh, kalau ada prasmen gitu ya, membawa ibu hamil gitu jalan ratusan kilometer, berapa kali kira-kira berhenti? Aduh papa. Aduh, saya bisa bayangkan istri saya kalau hamil, 2 kali hamil itu, memang harus hati-hati loh. Goncang sedikit naik sepeda motor, waduh, dia kesakitan, dia bayinya kesakitan. Harus dilakukan berhari-hari. Kalau jaraknya itu dari sini ke Kediri lebih sedikit, ke Madiun sana masih lebih 150 km itu ya kira-kira dari sini kemana itu? Ngawi, lewatnya Madiun kan Ngawi ya. Nah itu kira-kira. Bayangkan Bu Yusi jalan kaki dari sini ke Madiun. Ayo, gak usah hamil. Pamit Pak. Saudara, wah begitu luar biasa. Belum ada mobil, belum ada sepeda ontel aja nggak ada waktu itu. Bayangkan berapa kali kalau itu keledai, berapa kali ke depan dan ke belakang. Gak usah jalan kaki, kita gini-gini aja saudara 1 jam bisa. Ya, saudara bisa bayangkan. Tapi ini kehendak Tuhan, harus keluar dari zona nyaman. Pengantin baru yang biasanya harusnya bersenang-senang, sekarang harus begitu sulit dilalui. Yusuf bisa terima karena apa? Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Suami harus dipanggil Tuhan. Ketika engkau bisa berkata kehendak Tuhan, maka damai sejahtera engkau pada Natal ini. Amin. Ketika anak kita ada yang sakit, Jepani sakit hari ini, ketika kita mengerti kehendak Tuhan untuk menolong dia, kehendak Tuhan untuk mendidik dia supaya hidup sehat, membuat hati saya sukacita. Kehendak Tuhan, kalau pada tahun ini kita harus beribadah dengan cara seperti ini, maka damai sejahtera hati kita. Mengertilah kehendak Tuhan. Anak-anak remaja muda, engkau dilahirkan di keluarga yang sederhana. Coba seperti Maria dan Yusuf, belajar mengerti kehendak Tuhan. Pertimbangannya adalah apa? Supaya kita bisa mengerti kehendak Allah, firman Allah. Kalau Yusuf ingin mencari tahu nasihat dari temannya, bisa saya bayangkan, ngeri sekali. Yusuf cerita contohnya, bro gimana bro, ini tunangan gue, kami mau menikah bulan depan, tunanganku dikabarkan hamil. Kira-kira nasihat anak-anak muda kayak apa nasihatnya? Salah satunya mesti begini, alah bro, lautan itu ada banyak ikan di laut. Satu. Yang kedua apa lagi kira-kira? Yang laki-laki nasihatnya apa lagi kira-kira? Tenggelamkan itu mengkhianati cintamu. Sudah, bikin balihonya, umumkan wanita yang tidak baik dan macam-macam. Pertimbangan yang terbaik untuk kita bisa mengerti kehendak Allah adalah firman. Makanya istri saya selalu mendorong jemaat, ada bermasalah dengan firman. Sepertinya simpel kan? Oh, apa dengan firman? Tapi coba saudara lakukan. Saya ulangi sekali lagi, ada masalah dengan firman. Masalahnya tentang apa? Luka tadi kepotong potong bawang. Apa hubungannya Pak? Coba aja dengar firman. Suamimu bermasalah, dengar firman. Apa hubungannya Pak? Kan persoalannya kan harusnya solusinya gini. Itu kamu. Itu pertimbanganmu. Ayo jemaat, saya ajak saudara, firman Allah itu jadikan segala-galanya. Hati saya bergelora ngomong gini karena saya menikmatinya. Saya merasakannya saudara. Dengar firman Tuhan. Apa saja anak-anak sekolah, masalah gurumu bikin bete, bikin masalah, dengar firman. Ya. Masalah nilai, dengar firman.
mengerjakan soal susah, coba dengar firman. Coba dengar firman. Saudara, firman itu bisa menciptakan dunia ini. Apalagi masalahmu cuma matematika. Coba baca Yohanes 1 ayat 1. Coba kita baca. Ini kekuatan firman loh saudara. Kalau saudara percaya, saudara diberkati. Gak percaya mungkin. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dulu. Mari kita baca bersama-sama ayat 1 dulu. Lalu kemudian nanti kita lanjutkan pada ayat yang kedua dan 3. Ayat 1, 2, ya. Pada mulanya adalah firman. Apa saudara? Firman ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saudara percaya enggak? Bukan kata-kata pendeta. Firman itu adalah Allah. Saudara mendengar Allah berbicara. Loh, nasihat presiden kalah. Nasihat konsultan kalah. Allah berbicara kepada kamu, masalahmu nggak selesai. Ayat 2, ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Bikin apa dia? Ayat 3, 2 ya. Oke. Oh, luar biasa. Ayat 4 tambah 1, 2 ya. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang apa? Terangnya manusia. Mencerahkan manusia, memberi solusi pada manusia. Beruntung saudara jadi orang Kristen itu. Benar saya bilang, beruntung kita jadi orang Kristen. Tapi sayang, di tangan saudara ada kunci yang hebat. Saudara pakai kunci-kunci palsu untuk menyelesaikan masalah. Padahal kamu punya firman. Jemaat punya firman, pendeta-pendeta punya firman. Tapi cari solusi itu begini, merenungkan yang lain. Gimana? Nenekku dulu begini, opungku dulu caranya gini. Jangan, renungkan firman. Amin. Saudara praktekkan itu, bersaksilah tahun depan tentang keajaiban firman, tentang kehebatan firman yang disampaikan oleh firman Allah. Injil Yohanes ini, dia bisa menciptakan creatio ex nihilo. Itu bahasa Yunani. Dan yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo, menciptakan, mengkreasikan, membuat sesuatu dari yang nihil, dari yang tidak ada menjadi ada. Masalahmu apa sih? Masalah manusia itu pasti dari yang ada supaya diadakan. Nggak terlalu sulit bagi Tuhan. Dari yang tidak ada menjadi ada bisa kok. Dari tidak ada bumi, tidak ada debu, jadi debu. Dari tidak ada tumbuhan, jadi tumbuhan dengan firman. Jadilah. Jadi, lah masalahmu apa tuh? Masa ada masalahmu dari yang tidak ada menjadi ada? Mana ada? Masalah manusia itu ya itu aja. Makan, minum, papan, sandang, pangan, apa? Itu aja. Masa enggak bisa Tuhan selesaikan? Coba. Dari yang tidak ada saja bisa dibikin ada. Apalagi hal-hal yang seperti. Makanya Tuhan bilang, cari kerajaan. Semuanya itu ditambahkan, bukan diciptakan. Ditambahkan, karena sudah ada di sekitarmu. Itu saya rasakan dengan istri saya. Saya terus ingatkan istri saya, nasihati, ayo percaya firman. Ayo kita percaya kepada Tuhan. Kaget-kaget terus. Benar. Belum lama saya ngomong gitu, nanti terjadi. Coba saudara ngomong gitu ya. Coba sidang jemaat praktekkan itu. Ada pergumulan, ada persoalanmu, coba datang kepada Sang Firman. Jangan datang kepada tetanggamu, dia masalahnya lebih besar dari kamu. Jangan. Coba datang kepada Tuhan. Tutup pintumu. Datang kepada Tuhan, tutup pintumu. Berdoa kepada Dia yang melihat yang tidak kelihatan. Yusuf dan Maria mengikuti kehendak Allah. Sulit. Belum pernah terjadi, ini bikin tidak nyaman. Ada sensus-sensus segala. Tetapi dia mengerti kehendak Allah. Rahim Maria yang dipakai oleh Allah untuk Yesus Kristus akan dilahirkan adalah raja di atas segala raja, keturunan Daud,
silsilahnya harus jelas, harus tercatat di negara dengan baik. Karena dia adalah juru selamat, karena dia adalah manusia benar-benar dicatatkan. Jadi saudara perhatikan, Allah itu jadi manusia bukan manusia ece-ece atau manusia sunggokong, manusia separuh sakti, enggak, manusia benaran. Untuk apa? Untuk dia mengerti beban dan pergumulan kita seperti disebutkan dalam kitab Ibrani. Ayo saudara, mari kita belajar mengerti kehendak Allah. Ada sakit, langsung cepat, apa maksud Tuhan di sini? Kesandung batu di perjalanan, langsung apa maksud Tuhan? Kenapa aku tersandung? Kalau tidak begitu, pasti kita salahkan batu bata. Dasar batu bata. Ya, kalau ada orang hidup di sekitarnya, langsung kita salahkan orang. Tapi coba, kalau kita ada pergumulan, mengerti kehendak Allah. Lewat apa? Lewat firman. Saya ulangi, saudara adalah orang yang paling beruntung di dunia, karena setiap minggu mendengarkan firman Allah. Harusnya hidup kita, hidup saudara, luar biasa. Kualitas hidup Yusuf dengan Maria sekarang menjadi kualitas hidup anak muda yang lebih tinggi. Kualitas hidupnya sangat-sangat tinggi, berbeda dari orang lain. Yusuf dan Maria mengerti kehendak Allah, dan para gembala juga coba mengerti kehendak Allah. Hari Selasa dalam ibadah doa masih ada? Sudah tidak ada. Pada hari Natal nanti saya akan singgung sedikit, karena hari ini saya tidak sempat sampaikan mengenai gembala. Akan saya singgung. Para gembala juga hidupnya dipulihkan. Karena apa? Karena para gembala juga mengerti kehendak Allah. Oh, orang-orang yang sederhana ini dikunjungi oleh Allah. Biasanya kalau ada seseorang yang lahir, apalagi raja, jangan raja, anak biasa saja lahir, biasanya orang yang pertama dihubungi memberitahu bahwa ada yang lahir siapa, saudara? Orang tua, siapa lagi? Orang penting, orang-orang dekat dengan keluarga itu, betul ya? Saudara lihat, yang pertama kali diberitahu lahirnya juru selamat siapa, saudara? Kecuali Maria dan ini, siapa, saudara? Para gembala. Nanti orang Majus juga. Luar biasa. Para gembala memuliakan Allah, memuji-muji Tuhan. Gajinya tidak ada, gajinya rendah. Ini bukan pemilik sapi, pemilik domba. Mereka itu gembala, upahan, karyawan. Pemiliknya tidur di sofa. Mereka ini tidur di padang belantara, menungguin sapi ngendus-ngendus, domba be. Tetapi dikunjungi oleh Allah, dan mereka bersukacita. Kita rindukan firman Allah untuk hari Natal nanti. Tuhan memberkati kita semua. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Terima kasih Tuhan, kamilah Yusuf dan Maria di akhir zaman yang belajar mengerti kehendak Allah, karena kami mau percaya kepada firman itu. Terima kasih untuk kemurahan, terima kasih untuk kebaikan. Kami bersyukur. Terima kasih. Banyaknya Engkau berbuat dalam hidup. Banyaknya Kau berbuat di dalam hidup. Amin. Indah terjadi di hidupku.
karena dalam keadaan senang. Karena kasih setiamu, karena kebaikanmu Tuhan. Oh, kami bersyukur. Amin. Terima kasih. Buat kasih setiamu, di dalam hidupku. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya teringat kalau firman Allah yang menjadi solusi dalam hidup kita. Hati saya sedih. Bagaimana dengan jemaat yang tidak pernah dengar firman? Mereka akan berputar-putar dari masalah yang satu ke masalah yang satu, masalah yang satu ke masalah yang satu, dan mereka akan terus berputar-putar dalam pergumulan. Maka saya mau mendorong jemaat, ajak teman-temanmu itu, ajak keluarga itu lagi, ajak pasangan hidupmu itu, ajak orang lain itu, keluargamu, untuk dengar firman. Karena gak akan mungkin selesai masalah, akan berputar-putar. Masalah melahirkan masalah, masalah yang satu melahirkan masalah yang baru. Ajak mereka, tolong mereka, kasihani. Banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat, oh Tuhan, di dalam hidupku. Amin.
Dan begitu banyak yang terhilang, yang tidak pernah beribadah lagi setelah pandemi COVID. Meski sudah dihubungi berulang-ulang, meski sudah di WA, meski sudah diingatkan, tapi hamba lihat mereka tetap tidak datang beribadah secara online juga. Engkau Allah yang penuh belas kasih. Tuhan, domba-dombamu itu tidak mungkin kuat tanpa firman. Maka Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, tarik mereka kembali untuk mereka mendengar firman-Mu. Dari manalah datangnya kekuatan? Bagaimanakah anak muda bisa kuat kalau bukan karena firman? Nasihat-nasihat di luar sana, nasihat-nasihat di media sosial mereka akan menghancurkan mereka, hancur berkeping-keping. Hanya firman-Mu Tuhan yang bisa memulihkan. Hanya firman-Mu yang bisa menyatukan keping-keping kehancuran hidup, keping-keping kehancuran nikah. Hanya Engkau Tuhan. Maka buka lagi kesempatan. Seperti Yusuf, bahkan mimpi pun Engkau pakai untuk menolongnya. Pakailah cara-Mu untuk membawa domba-domba itu kembali dipelihara oleh rumput hijau firman. Inilah doakan. Ada domba-domba-Mu di sini yang setia, ikut online juga secara setia. Maka hamba berdoa, limpahkan lagi berkat-berkat-Mu untuk mereka. Solusi-solusi Tuhan berikan lewat firman Allah yang mereka dengar. Meski tema firman Allah berbeda setiap minggu, berbeda dengan persoalan pergumulan mereka masing-masing, usia, jenis kelamin, dan pergumulan yang berbeda, tapi firman-Mu luar biasa, bisa menjawab segala pergumulan kami. Dari yang tidak ada, bahkan bisa menjadi ada. Terima kasih Tuhan. Bahkan ada hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang bukan hanya setia ibadah, mereka tekun melayani Tuhan, setia melayani Tuhan sepanjang tahun ini. Kasih karunia Allah, berkat-berkat Allah tercurah dalam hidup mereka. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan. Puji Tuhan, Tuhan telah menekan kita, amin. Nah, kini tiba saatnya kita memberikan persembahan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kemurahan-Mu dan kesempatan lagi untuk berikan baikan, untuk belajar, memberi Bapa untuk memberi hidup kami. Dan persembahan ini memperlebar kerajaan kita nanti Bapa. Segala puji dan glory berlambang berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Nanti petugas persembahan itu silakan kita nyanyikan pujian kita. Mari kita sambut Sang Raja. Namanya
Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Untuk pengumuman Natal sesuai putusan Bapak Gembala tadi, Natal kita yang semula tanggal 24 Desember kita majukan jadi tanggal 23 Desember demi keamanan dan kenyamanan bersama. Dan dihimbau untuk tidak membawa keluarga dulu ya. Jadi ini masih diadakan terbatas juga demi memperhatikan kenyamanan kesehatan dari kita semua. Yang jam tetap jam 4, kita mulai jam 4, kalian berubah, terus tetap sama, pakai baju warna hitam, ada outernya ya. Yang berubah cuma tanggal 23 Desember hari Rabu. Oke, dari saya. Puji Tuhan, tambahan tadi sudah untuk ibadah Selasa diganti gladi bersih, gladi Gresik. Apa? Gresik ya. Jadi kita latihan untuk persiapan hari Rebunya nanti pada Selasa. Kita pengumuman untuk kita kembali diingatkan bahwa tetap untuk saling menjaga dan menjaga kesehatan kita. Kita akan akhir ibadah kita, seluruh jemaat untuk bakti berdiri. Bersyukur Bapa. Khususnya di PP Pulungan maupun yang ada di Buncitan dan seterusnya. Kami doakan terpilihlah seorang pemimpin desa yang mencintai dan menghormati seluruh warganya. Terima kasih Tuhan, dengan terpilihnya kepala desa kami di tempat ini akan membawa kami lebih bersukacita, memudahkan kami untuk memuliakan, meninggikan Tuhan. Berkati juga RT RW kami, berkati seluruh lingkungan di panti ini, seluruh penghuni panti, mulai dari Ibu Silvi sampai seluruh pengasuh dan penghuninya. Kami semua sidang jemaat Allah yang akan berpisah, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera datangnya dari Allah kita, penyertaan yang tak pernah habis-habisnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kudusnya menghiburkan, menguatkan, menyertai kita mulai hari ini lagi, mengakhiri tahun ini, sepanjang tahun mendatang, dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Diberkati, disertailah kita sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah terima berkat. Bapa terima kasih.